sebagian besar penulis hanya menghasilkan satu artikel, sedangkan sebagian kecil penulis menghasilkan lebih banyak publikasi. Salah satu jurnal yang mempublikasikan penelitian di bidang sistem informasi dan komputasi adalah Journal of Information System, Informatics and Computing atau JISICOM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktivitas penulis artikel pada jurnal tersebut selama periode 2023 hingga 2025 dengan menggunakan pendekatan LOTCA-log, sehingga dapat diketahui pola distribusi kontribusi penulis dalam publikasi jurnal tersebut. Kemudian tujuan dari presentasi ini adalah pertama menganalisis pola produktivitas penulis pada Journal of Information System, Informatics and Computing selama periode 2023 hingga 2025. Kedua, ada menguji kesesuaian distribusi frekuensi penulis di JISICOM dengan prinsip dasar hukum LOTCA. Kemudian ketiga, mengidentifikasi karakteristik kontribusi penulis atau jumlah penulis produktivitas versus penulis satu kali publikasi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang sistem informasi dan komputasi pada jurnal tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Ada 3 hal utama yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada publikasi jurnal, yang merupakan publikasi berkala yang memuat hasil penelitian. Biasanya itu sudah melalui proses review oleh para ahli. Jurnal yang kami teliti yaitu ada JISICOM. Jurnal ini terindikasi Sinta 5 dan aksesnya terbuka untuk umum dan gratis. Dan fokus dari jurnal ini adalah pada bidang sistem informasi serta komputasi. Yang kedua itu ada produktivitas penulis, adalah kemampuan seorang peneliti dalam menghasilkan artikel dalam waktu tertentu. Dari semakin sering seseorang menulis, semakin produktif dalam penulisannya. Dan juga dalam penelitian kami, produktivitas ini diukur dari seberapa sering nama penulis itu muncul di jurnal JISICOM pada selama tahun 2023 sampai tahun 2025. Yang ketiga itu ada kaidah LOTCA. Hukum ini ditemukan oleh Alfred LOTCA pada tahun 1926 yang isinya sederhana. Sebagian besar penulis hanya menghasilkan satu artikel dan hanya sedikit penulis yang menghasilkan banyak artikel. Dan ada rumusnya, yaitu YX sebagai proporsi penulis, X adalah jumlah artikel, dan C dan N adalah parameter yang akan kita hitung nanti untuk menguji apakah data kita sesuai dengan hukum LOTCA. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Analisis dari LOTCA mengukur produktivitas pengarangan JISICOM sebagai kajian bibliometrika kuantitatif data penulis yang diambil dari situs resmi Jurnal STMK Jayakarta untuk volume 7-9 pada tahun 2023 sampai 2025 hingga Maret 2026 yang diidentifikasi alfabetis dengan tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Tahapannya yang pertama itu ada straight count frekuensi dari kemunculan nama penulis tanpa posisi si pengarangnya. Yang kedua itu menentukan nilai pendugaan parameter kaidah LOTCA, yaitu parameter yang digunakan adalah parameter N dan C. Yang ketiga ada menghitung distribusi teoritis LOTCA menggunakan parameter YX. Yang terakhir ada uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, dari hasil parameter tersebut bisa didistribusikan dan diuji KS jadi dasar dari kesimpulannya. Bisa di next.
Baik, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami menjelaskan terlebih dahulu profil dari jurnal yang kami gunakan, yaitu jurnal GCCOM atau Journal of Information System, Informatics and Computing, di mana jurnal ini merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan artikel di bidang manajemen informasi dan diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta. Seperti yang disebutkan tadi, fokus dari jurnal ini adalah mencakup ilmu komputer, informatika, serta teknologi informasi, di mana setiap artikel yang terbitkan itu merupakan naskah asli dari penelitian penulis dan tidak dari plagiarisme penelitian lain dan juga belum pernah dikirimkan ke jurnal lain sebelumnya. Kemudian setiap naskah yang masuk ke redaksi jurnal akan direview dan dievaluasi ke editor dan 2 reviewer anonim dengan sistem single blind review. Kemudian jurnal ini juga telah terakreditasi peringkat 5 di Sinta oleh Kemendikti-Saintek. Dan juga untuk alamat redaksi jurnal GCCOM ini berada di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta di Jakarta Pusat. Boleh di next? Berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan pada jurnal GCCOM tahun 2023 hingga 2025, kami menemukan ada sebanyak 3 volume, yaitu volume 7, 8, dan 9, di mana tiap masing-masing volume ini memiliki 2 nomor, yaitu untuk pada volume 7, ada sebanyak 42 artikel dan 119 penulis, pada volume 8 ada sebanyak 36 artikel dan 97 penulis, pada volume 9 ada sebanyak 51 artikel dan 166 penulis. Di total ada sebanyak 129 judul artikel yang ditulis oleh 382 penulis. Selanjutnya data tersebut kami reduksi dengan menghapus data penulis yang ganda atau double pada 3 volume jurnal. Jadi sekiranya ada penulis yang menulis pada volume 7 dan volume 8, kami jadikan satu nama saja pada tabel data yang kami gunakan. Dari hasil reduksi tersebut, kami menemukan ada sebanyak 325 penulis dengan frekuensi penulisan artikel sebanyak 443 kali. Boleh di next? Selanjutnya, dari data yang tadi telah kami kumpulkan, kami melakukan penghitungan jumlah kumulatif antara artikel dan penulis. Kemudian dari data tersebut, kami sedikit bisa menemukan kesesuaian dengan kaidah Lotka, yaitu di mana sebagian besar penulis menulis sebanyak 1 artikel dan sebagian kecil penulis menulis sebanyak lebih dari 1 artikel, di mana 1 penulis menulis sebanyak 11, 7, dan 5 kali, 3 penulis menulis sebanyak 6 kali, 5 penulis menulis sebanyak 4 kali, 19 penulis menulis sebanyak 3 kali, 30 penulis menulis sebanyak 2 kali, dan yang paling banyak yaitu 265 penulis menulis sebanyak 1 kali. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke pola produktivitas penulis dengan menggunakan kaidah Lotka. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan nilai partisipasi penulis dengan teknik straight count, di mana teknik straight count ini merupakan metode perhitungan di mana setiap penulis diberikan nilai 1 untuk setiap artikel yang ditulis tanpa memperhatikan jumlah penulis dalam satu artikel. Nah, kalau di tabel ini kan ada banyak ya, ada jumlah artikel, ada jumlah penulis, ada X sama dengan log X, Y sama dengan log Y, X dan X pangkat 2, yang nanti tujuan dari perlunya diperhitungannya adalah, boleh di next slide. Nah, tujuannya itu adalah nanti untuk menentukan nilai pendugaan parameter Lotka, yaitu N dan C. Boleh di next lagi, ini nilai N-nya. Nah, jika tadi kita sudah menemukan nilai N, kita bisa lanjut ke menentukan nilai parameter C. Dan di sini juga ada hitungannya ada X pangkat N dan juga 1 per X pangkat N dengan kumulatifnya itu 1,303. Boleh di next lagi. Nah, sehingga kita memperoleh nilai C di sini, nilai parameter C sebesar 0,767. Nah, berdasarkan perhitungan parameter N dan C ini diketahui bahwa nilai N sama dengan 2,524 dan C sama dengan 0,767. Dari nilai tersebut diperoleh persamaan pola produktivitas penulis, yaitu YX, X pangkat 2,524 sama dengan 0,767, yang menunjukkan bahwa banyaknya penulis dengan kontribusi 1 artikel sebesar 76,7% dari total penulis yang memberikan kontribusi artikel pada jurnal GCCOM tahun 2023 hingga 2025. Boleh di next lagi. Nah, di sini selanjutnya itu adalah menghitung distribusi teoritis Lotka dengan persamaan Y sama dengan C per X pangkat N, di mana tujuan dari perhitungan ini itu adalah untuk membandingkan data empiris dengan pola teoritis sehingga dapat diketahui apakah
produktivitas penulis bagaimana produktivitas penulis mengikuti hukum Lotka. Boleh di next lagi. Baik, teman-teman semuanya, yang selanjutnya adalah tahapan pengujian Lotka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian kaidah Lotka pada kajian ini menggunakan uji KS atau Kolmogorov-Smirnov dengan nilai kritis alfa atau konstanta sebesar 0,05 dengan tingkat keakuratan 95%. Pada uji Kolmogorov-Smirnov ini ditetapkan nilai kritis sebesar 5% atau yang tadi alfanya 0,05. Sebelum melakukan pengujian, kita melakukan terlebih dahulu perhitungan dengan nilai kritis pada taraf alfa, yaitu 0,05 yang dicari dengan menggunakan persamaan 1,36 per akar M. Kenapa 1,36? Karena kita menentukan alfanya sebesar 0,05. Jadi nilainya yang dilakukan dalam persamaan itu 1,36. Terus dalam proses perhitungan ditemukan bahwa 1,36 per akar N adalah jumlah penulis di artikel GCCOM itu, dikurangi dari penjumlahan artikel yang menulis ganda gitu. Kan sebanyak 325 penulis. Ditemukan sebesar 0,0754. Berdasarkan perhitungan di atas, kita mengetahui bahwa nilai kritisnya sebesar 0,0754. Next. Setelah itu, kita melakukan perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov dari jumlah total penulis artikel jurnal di GCCOM. Sebanyak 325 orang dengan ketentuan dalam uji Kolmogorov-Smirnov jika nilai Dmax lebih kecil dari nilai kritis, maka tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai teoritis dengan hasil pengamatan. Oke, dan untuk nilai Dmax lebih besar dari nilai kritis jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai teoritis dengan hasil pengamatan. Oke, nah selanjutnya di sini berdasarkan dari uji KS dengan jumlah total penulis artikel GCCOM 325 orang dapat kita tentukan berdasarkan dari tabel 7 dengan uji Kolmogorov-Smirnov bahwa untuk uji KS 5% menunjukkan untuk uji KS menunjukkan nilai Dmax sebesar 0,0004 yang dimana itu merupakan hasil dari jumlah kumulatif frekuensi yang dikurang dengan jumlah kumulatif dari sin X, sehingga ketemulah untuk nilai Dmax-nya berdasarkan dari pengulangan itu di bagian untuk penulis satu artikel saja. Dan untuk nilai kritisnya sebesar 0,0754 yang artinya nilai Dmax lebih kecil dari nilai kritis. Boleh selanjutnya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan kalau analisis produktivitas penulis pada jurnal GCCOM tahun 2023 sampai 2025 itu menunjukkan pola yang sesuai dengan kaidah Lotka. Dari total 129 artikel, dari total 129 artikel yang dianalisis, ditemukan 325 penulis dengan frekuensi penulisan sebanyak 443 kali. Nah, hasil penelitian itu juga menunjukkan kalau sebagian besar penulis itu hanya nulis satu artikel, yaitu sebanyak 265 penulis atau sekitar 81,5% dari total penulis. Sementara itu, jumlah penulis yang menulis lebih dari satu artikel itu semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penulis cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah artikel yang ditulis. Nah, dari hasil perhitungan parameter Lotka-nya diperoleh nilai N sebesar 2,524 dan nilai C-nya sebesar 0,767, sehingga diperoleh persamaan distribusi produktivitas penulis sebesar 0,767 per X pangkat 2,524. Nah, selain itu hasil uji Kolmogorov-Smirnov-nya itu diperoleh nilai Dmax-nya sebesar 0,004 yang lebih kecil dari nilai kritis yaitu 0,0754. Jadi menunjukkan kalau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data penelitian dengan distribusi teoritis Lotka. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Jika tidak ada, bisa langsung diteruskan kelompok ketiga. Oke, untuk kelompok 3 kami lagi persiapan ya Kak, bentar. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dia. Selamat sore juga rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga, yaitu kelompok Bradford. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis citasi Journal of Communication menggunakan kaidah Bradford. Mungkin boleh di next. Oke, sebelum itu di sini ada anggota yang pertama yaitu saya sama Kim, ada Andika Aidan, ada Dave Andika, ada Elman Hati, ada Fairuza Kurnia, ada Rizky Karima, dan ada Zahra Najahan Devi. Boleh di next. Oke, yang pertama pendahuluan. Sebenarnya di sini ada empat poin penting yang dibahas di pendahuluan. Yang pertama itu peran dan fungsi jurnal. Jadi jurnal ilmiah ini kan memiliki peran penting sebagai sarana publikasi hasil penelitian yang telah melalui beberapa proses seleksi akademik gitu kan, sehingga informasi yang telah diproses tersebut itu dapat disampaikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Nah, selain itu, jurnal juga menjadi media komunikasi antara peneliti untuk berbagi temuan, gagasan, atau perkembangan terbaru dalam suatu bidang ilmu. Nah, jadi melalui jurnal ini tuh pengetahuan dapat terus berkembang karena setiap penelitian dipublikasikan tuh dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Terus yang kedua, tantangan dalam pertumbuhan literatur ilmiah. Nah, jadi pesatnya pertumbuhan publikasi ilmiah ini tuh memberikan keuntungan gitu loh, kayak berupa melimpahnya sumber informasi yang dapat diakses oleh peneliti maupun kita gitu kan. Namun kondisi ini juga menimbulkan tantangan yaitu dalam menyeleksi informasi yang benar-benar relevan, berkualitas dan memiliki pengaruh gitu kan. Nah, jadi banyaknya pilihan sumber itu seringkali membuat peneliti-peneliti itu kesulitan menentukan referensi utama yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian mereka. Lalu yang ketiga itu pendekatan bibliometrika dan analisis citasi. Jadi kan bibliometrika itu merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek publikasi ilmiah seperti produktivitas penulis, distribusi jurnal, dan juga pola-pola citasi kan. Nah, salah satu teknik utama dalam bibliometrika itu adalah analisis citasi yang berfokus pada pengkajian kutipan dalam suatu karya ilmiah. Nah, melalui analisis ini kita tuh dapat mengetahui sumber-sumber yang paling sering dirujuk, tingkat pengaruh suatu jurnal atau artikel, serta pola komunikasi ilmiah dalam suatu bidang. Nah, lalu yang terakhir itu ada penerapan kaidah Bradford dalam studi Sheridan Journal of Communication gitu. Nah, kaidah Bradford itu kan digunakan untuk memahami distribusi literatur ilmiah kan, dengan mengelompokkan jurnal-jurnal berdasarkan tingkat produktivitasnya dalam suatu topik tertentu. Nah, dalam konteks penelitian ini, kaidah tersebut tuh diterapkan pada artikel-artikel dalam Journal of Communication untuk mengidentifikasi jurnal inti yang paling sering dijadikan rujukan.
Nah, hasilnya dapat memberikan gambaran mengenai sumber literatur utama dalam bidang komunikasi serta membantu peneliti, pustakawan, dan juga mungkin mahasiswa ataupun individu-individu yang membutuhkan dalam menentukan prioritas referensi. Seperti itu. Mungkin boleh di next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya kita masuk pada landasan teori atau kajian literatur dari artikel kami. Pertama yaitu analisis sitasi, di mana menurut Hasugian dalam Simarmata 2020 dalam artikel Chris Mayani 2021, dia mengatakan bahwa sitasi itu merupakan serapan dari kata citation yang bisa diartikan sebagai karya yang dikutip dalam suatu naskah. Dalam konteks seperti karya ilmiah yang seperti jurnal, skripsi, atau artikel penelitian, sitasi ini merujuk pada penyebutan sumber karya orang lain yang dikutip atau dijadikan sebagai sumber referensi dalam suatu naskah. Sehingga kita sebagai peneliti ini dapat memilih sumber referensi tersebut tanpa harus komunikasi langsung dengan penulis karya di naskah tersebut. Nah, analisis sitasi ini juga merupakan salah satu kajian yang terdapat di bibliometri yang bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antar dokumen ilmiah, melihat pengaruh serta mengidentifikasi sumber informasi yang paling inti atau sering digunakan dalam suatu bidang penelitian. Artinya dengan melihat sitasi, kita bisa tahu nih bahwa ternyata jurnal inilah yang sering digunakan dalam suatu artikel tersebut. Nah, menurut Gupta Ratan 2013 dalam artikel Bradford 2020, dia mengatakan bahwa tingginya jumlah sitasi dalam suatu artikel itu menandakan bahwa artikel tersebut akan menjadi subjek utama dalam diskusi, kritik, dan keilmuan, dan juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk bahan penelitian berikutnya yang disebut dengan citation casing. Nah, kedua, hukum Bradford. Nah, kaidah Bradford ini disampaikan oleh seorang perpustakawan pada Science Museum Library London pada tahun 1953 sampai 1948 yang bernama Samuel Clement Bradford. Nah, dia menyatakan bahwa jurnal dalam subjek ini akan dibagi menjadi 3 zona, yang dimana tiap zona akan berisi jumlah artikel yang sama atau akan mendekati. Nah, ini yang 3 zona ini bisa dapat dirasiokan sebagai 1:n banding n pangkat 2. Nah, seperti yang dikatakan oleh Samuel ini, bahwa dalam artikel ini bakal ada pembagian 3 zona, di mana zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, zona 1 itu bisa kita ibaratkan bahwa zona 1 adalah jurnal inti yang ada dalam sebuah artikel tersebut. Artinya, dalam artikel tersebut, jumlah jurnalnya sedikit, tapi dia mengandung artikel atau kutipan yang terbanyak dalam artikel tersebut. Kedua, zona 2. Nah, zona 2 ini bisa dikatakan sebagai kelompok jurnal yang jumlah artikelnya masih cukup banyak, tapi kayak di bawah-bawah dari zona 1 tersebut. Dan begitu juga dengan zona 3. Terus lanjut di next slide dulu, Kak. Nanti balik lagi. Nah, dapat kita lihat di gambar tersebut bahwa ini dari sumber Brooks 1948, dia memberikan gambaran bahwa zona 1 itu seperti apa, zona 2 seperti apa, dan zona 3 seperti apa. Oke, lanjut ke belakang lagi, Kak. Nah, ketiga adalah Journal of Communication, di mana pada analisis ini kami menggunakan Journal of Communication seperti yang dijelasin pada pendahuluan tadi, bahwa Journal of Communication ini merupakan jurnal ilmiah internasional yang mempublikasikan berbagai penelitian, baik itu di bidang komunikasi dan teknologi komunikasi. Nah, jurnal ini juga bersifat peer reviewed atau setiap artikel yang telah diterbitkan itu sudah ada proses penilaian dari para ahli di bidangnya untuk menjamin kualitas dan validitas ilmiah dari karya yang dipublikasikan. Artinya karyanya nggak sembarangan dipublikasikan oleh orang tersebut.
Nah, terus di ruang lingkup ini kami mengambil topik yang dipublikasikan JCM ini itu dengan topik teknologi Internet of Things atau IoT, yang salah satu jurnal artikelnya itu dengan judul A Comprehensive Review on the Internet of Things Network, yang akan kami jadikan sebagai acuan analisis dari kaidah Bradford ini. Nah, di sini kami mengambil 5 jurnal saja yang terdapat di artikel tersebut. Oke, boleh di share screen yang jurnalnya, Kak? Oke, nah di data jurnal ini kami cuma mengambil 5 jurnal saja sebagai acuan buat menghitung kaidah Bradford ini, di mana dalam artikel yang tadi saya bilang itu terdapat lebih 50 jurnal. Nah, di situ kami mencoba mengambil 5 jurnal dari jurnal-jurnal tersebut, dan kami buat daftar jurnal bahan rujukan yang bisa kami analisis ke berikutnya, di mana di situ kami menemukan satu jurnal IEE Access yang terdapat 16 kutipan dalam artikel tersebut. Terus ada Transaction on Mobile Computing yang citasinya ada 3, dan Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science ada 2, Journal of Communication ada 2, dan terakhir IJIM ada 1. Nah, penelitian ini menganalisis pola belum, Kak? Oke. Nah, iya, ke daftar pusaka. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi, bahwa di artikel ini terdapat lebih dari 50 jurnal yang ada di artikel tersebut. Namun kelompok kami memilih untuk mengambil 5 saja untuk menganalisis kaidah Bradford ini, dan dari situlah terdapat data-data seperti yang saya bilang tadi, ada yang kutipannya 16, 3, 2, hingga 1. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di bagian distribusi kumulatif, di bagian ini ditampilkan bahwa distribusi kumulatif dari jurnal dan artikel berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Jumlah artikel pada setiap jurnal dijumlahkan secara bertahap sehingga diperoleh nilai kumulatif, baik untuk jurnal maupun artikel. Selain itu, jumlah kumulatif jurnal juga diubah ke dalam bentuk logaritma dan untuk melihat pola distribusinya. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan jumlah artikel pada awal data sangat tinggi, yang berarti artikel tidak tersebar secara merata. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar artikel terkonsentrasi pada sedikit jurnal, sehingga mendukung pola distribusi sesuai dengan kaidah Bradford. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah zona Bradford, di mana di sini kelompok kami itu membagikan menjadi 3 zona sesuai yang sudah disebutkan dengan Elman, bahwa zona Bradford itu dibagi dengan 3 zona. Yang pertama itu zona 1, di mana itu zona utama atau zona yang artikelnya itu yang paling banyak, dilanjut dengan zona 2 dan 3, di mana sisa-sisa dari zona jurnal yang dipakai oleh peneliti tersebut. Nah, di sini jurnal dibagi 3, yaitu buat yang total dari keseluruhan artikel itu 24, yang berarti dibagi 3 menjadi kurang lebih 8, di mana setiap zona memuat kurang lebih 8 artikel dengan inti pola mengikuti 1 banding N dan banding N kuadrat. Di mana pengganda Bradford ini dengan hasil 1 banding 1,5 banding 2,25. Di sini kita menetapkan bahwa nilai pengganda N itu sendiri itu 1 banding 5. Jadi setiap kali kita ingin mendapatkan jumlah artikel yang sama di zona yang lebih luar, di sini kita perlu menambah jurnal sebanyak 1,5 kali lipat. Gitu. Boleh di next. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, kami membagi artikel berdasarkan data nyata yang diperoleh. Jadi tadi kan terdapat 24 artikel dari 5 zona yang kemudian dibagi ke dalam 3 zona Bradford. Karena terdapat 3 zona, maka setiap zona idealnya memuat sekitar 8 artikel. Setelah dilakukan pengelompokan, diperoleh perbandingan
1:2, dan hasilnya menunjukkan bahwa artikel tidak tersebar merata, melainkan lebih terkonsentrasi pada sedikit jurnal di zona inti. Sedangkan zona berikutnya memiliki jumlah jurnal yang lebih banyak dengan kontribusi artikel yang lebih kecil. Next. Selanjutnya, pengganda Bradford digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah jurnal antar zona dalam distribusi Bradford. Berdasarkan hasil distribusi yang tadi diperoleh perbandingan 1:2. Dari perbandingan tersebut dihitung rasio antar zona, yaitu dari zona pertama ke kedua sebesar 2 dan dari zona kedua ke ketiga sebesar 1. Karena nilai rasio tersebut tidak konsisten, maka digunakan pendekatan rata-rata dan diperoleh satu nilai pengganda, sehingga diperoleh nilai pengganda Bradford atau N sekitar 1,5. Nilai ini kemudian digunakan dalam pola Bradford tadi 1:N banding N kuadrat, sehingga diperoleh distribusi teoritis besar 1:1,5 banding 2,25. Next. Oke, pada slide ini tuh dijelaskan hasil pengujian kaidah Bradford menggunakan model Lehm-Kuhler untuk melihat pola distribusi artikel. Berdasarkan data yang digunakan, terdapat 24 artikel dari 5 jurnal yang kemudian dibagi ke dalam 3 zona Bradford. Nah, langkah pertamanya adalah menghitung nilai N dengan rumus K per P, yaitu 5 dibagi 3, sehingga diperoleh nilai N sebesar 1,67. Kemudian dari nilai N tersebut dihitung konstanta B dengan rumus B sama dengan N dikurangi 1, sehingga didapatkan nilai B sebesar 0,67. Lalu selanjutnya konstanta A dihitung menggunakan rumus logaritmik dan diperoleh nilai A sebesar 36,7. Nah, dari hasil tersebut diperoleh persamaan R sama dengan 36,7 log 1 ditambah 0,67 R. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa distribusi artikel mengikuti pola logaritmik di mana sebagian besar artikel terkonsentrasi pada sedikit jurnal inti. Jurnal IEEE akses menjadi yang paling dominan dengan 16 artikel, sehingga termasuk core jurnal. Namun distribusi zona yang diperoleh belum sepenuhnya sesuai dengan pola ideal Bradford karena jumlah data yang masih terbatas. Boleh di next. Oke, melanjutkan dari yang sebelumnya, di sini pertama-tama dijelaskan keterangan variabel. R adalah jumlah artikel kumulatif pada R jurnal, lalu R adalah jumlah jurnal, A dan B merupakan konstanta Bradford, log sama dengan logaritma. Kemudian diketahui data yang digunakan yaitu jumlah artikel sebanyak 24, jumlah jurnal sebanyak 5, dan jumlah zona Bradford sebanyak 3. Selanjutnya dilakukan perhitungan. Pertama, menghitung N dengan rumus K dibagi P sehingga diperoleh N sama dengan 5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Kemudian menghitung konstanta B dengan rumus B sama dengan N dikurangi 1 sehingga B sama dengan 1,67 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,67. Setelah itu dihitung konstanta A menggunakan rumus logaritmik dan diperoleh nilai A sama dengan 37,6. Sehingga diperoleh persamaan model Lehm-Kuhler sebagai berikut. R sama dengan 37,6 log 1 ditambah 0,67 R. Boleh di next. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi sitasi yang diperoleh cenderung mengikuti kaidah Bradford, di mana sitasi lebih terkonsentrasi pada sejumlah kecil jurnal inti. Selanjutnya, jurnal IEEE Access menjadi core jurnal dengan jumlah sitasi terbanyak, yaitu sebanyak 16 artikel, sehingga dapat dikatakan sebagai sumber rujukan utama dalam topik ini. Selain itu, berdasarkan model Lehm-Kuhler, pola distribusi yang terbentuk menunjukkan pertumbuhan logaritmik. Artinya, rujukan semakin terpusat pada jurnal-jurnal yang paling berpengaruh.
Sementara untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data sitasi yang lebih banyak dan mencakup lebih banyak jurnal agar hasil analisis menjadi lebih akurat. Selain itu, analisis juga dapat dikombinasikan dengan metode bibliometrika lainnya supaya hasil yang diperoleh lebih mendalam dan komprehensif. Berikut referensi yang kita gunakan untuk sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan teman-teman untuk kelompok ketiga? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelas C karena sudah menyelesaikan pertemuan 1, 2, 3, 4 beserta tugas keaktifan. Nanti untuk TM5, TM6 tolong diperhatikan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, untuk TM5, TM6 tolong dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar berjalan lancar dan juga kalian wajib membaca dulu terkait materi altmetrik agar nanti ketika mungkin takut-takutnya ada kuis atau ada apa, kalian sudah siap seperti itu. Dari saya sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya.